Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Muhammad Suherman di channel ini. Kali ini saya akan mereview buku cerita rakyat dari Indonesia dan dunia. Seperti ini ya, tampak depannya, tampak belakangnya seperti ini. Ada sinopsis ceritanya. Kalau tampak depannya kan judulnya si Kancil ya. Kalian pasti pernah baca lah ya waktu kecil atau diceritain sama orang tua atau minjem di perpustakaan waktu kita SD atau SMP ya. Kalau anak tahun 90-an dan 2000-an pasti pernah baca buku ini sih. Jadi kalau judul pasti beda-beda ya. Penulisnya juga bisa beda, tapi biasanya kalau penerbitnya selalu Grasindo dengan latar depan putih dengan ada gambar dan judul yang cukup menarik, cerita rakyat dari mana begitu. Terus dengan bagian belakang latarnya hitam. Bisa kita lihat nih bagian dalamnya. Biasanya dia tuh terbitannya tahun 90 sampai 2000-an ke atas ya. Dan satu buku ini bisa ada 5 sampai 10 cerita. Kan pasti kalian pernah baca nih kayak Kancil dan Buaya, Kancil dan Keong, Kancil dan Pak Tani. Kan dulu juga ada ceritanya sih. Cerita dan lagunya ya, yang si Kancil anak nakal suka mencuri ke timun. Nah, ini ternyata ceritanya seperti ini, ada di sini tuh. Ini gambarnya ya. Tuh. Kancil dan Pak Tani ini. Ini Kancil dan Buaya. Nah, nggak cuman Kancil aja, kita akan lihat buku dengan judul-judul lain ya. Nah, ini kayak ini cerita rakyat dari Aceh. Ini cerita rakyat dari Sumatera ya, cerita rakyat dari Indonesia. Itu ada cerita rakyat dari Sumatera nih, ada yang Sumatera Utara. Jadi cerita rakyat juga, kalau cerita rakyatnya banyak dalam suatu daerah biasanya dibuat seri. Ada cerita rakyat seperti tadi, ada cerita rakyat Sumatera 1, ada cerita rakyat Sumatera 2, dan penulisnya juga beda-beda ya. Nah, ini contohnya nih, penulisnya cerita rakyat Sumatera Barat yaitu A.A. Nafis. A.A. Nafis kan cukup terkenal ya sebagai novelis. Jadi buku-buku ini tuh ditulis oleh para penulis buku. Ada yang novelis, ada yang dosen, ada yang profesor juga. Seperti Prof James Dananjaya, ada yang novelis seperti A.A. Nafis dan N. Hadini. Cerita rakyat dari Riau. Jadi cerita rakyat ini kalau jadi seperti ini ya. Jadi kayak ini misalnya di Riau BM Samsudin yang bikin ceritanya. Tadi Sumbar ada A.A. Nafis. Jadi seperti ada kekhususan ya. Jadi ada beberapa penulis yang bisa bikin satu cerita atau beberapa cerita. Nah, biasanya yang bikin beberapa cerita ini jadi satu daerah. Misalnya BM Samsudin ahli untuk cerita daerah-daerah sekitar Riau, dan misalnya tadi A.A. Nafis untuk daerah Sumbar, dia ahli di cerita rakyat Sumbar seperti itu. Ini masih cerita rakyat daerah Sumatera. Sumatera cukup banyak ya ceritanya ya. Tapi yang paling banyak sih untuk saat ini yang saya punya itu cerita rakyat dari Jawa. Itu banyak cerita rakyat. Kalau yang cerita rakyatnya banyak biasanya lebih dari dua tiga buku sih biasanya ceritanya. Jadi cerita rakyat ada yang tentang ini ya, tentang misalnya suku tertentu atau tokoh tertentu atau kerajaan tertentu atau provinsi tertentu. Misalnya provinsi ini seperti provinsi Jawa Barat. Ada yang misalnya daerah-daerah tertentu, misalnya di Jawa Tengah ada kabupaten apa aja. Nah, ntar ada cerita-ceritanya juga tuh. Nah, ini salah satu cerita yang cukup terkenal ya. Ada cerita rakyat cerita tentang Tangkuban Perahu ya, itu kan terkenal di Bogor. Nah, seperti ini kan cerita Timun Mas kan cukup terkenal ya, pasti orang-orang pada tahu. Nah, ini salah satu karya Prof James Dananjaya yang bikin cerita rakyat dari Jawa Tengah.
cukup banyak kan cerita rakyat dari Jawa. Untuk saat ini saya baru punya 75 buku dengan judul yang berbeda-beda ya. Mungkin masih banyak lagi yang belum saya punya dari buku-buku cerita rakyat ini. Kemungkinan saya akan tetap mengoleksi buku-buku ini. Ini recommended sih buat anak-anak untuk dibaca ceritanya, ya bagus ya, mendidik. Untuk orang dewasa juga buat nostalgia dan mengenang masa lalu ya. Terus juga buat orang dewasa yang sudah jadi orang tua kan bisa menceritakan lagi ke anak-anaknya. Kalau di online ini dijual sih, harganya kisaran 5.000 sampai 20.000 lebih sih, tergantung penjualnya ya. Bisa dicari sendiri di marketplace. Saya ngumpulin ini juga udah lama banget sih, karena kangen ya, nostalgia dulu pernah minjem di perpustakaan, baca-baca cerita ini. Ini rata-rata, memang bukan rata-rata ya, memang buku bekas ya. Kualitas kertasnya kalau menurut saya cukup bagus ya untuk kertas zaman dulu, nggak cepat rusak juga menurut saya sih. Tapi warnanya putih polos gini aja ya, menurut saya sih ya lumayan ya, 8,5 lah ya dari 10 kertasnya ya. Gambarnya juga cukup bagus ya, walaupun gak banyak. Saya kasih untuk gambarnya 8,5 juga sih. Untuk ceritanya karena singkat-singkat, jadi kadang-kadang masih kurang sih ya untuk mendalami ceritanya. Jadi cerita juga saya kasih 8,5 dari 10. Jadi total untuk semuanya sih, dari cerita, gambar, kertas, mungkin 8,5 sih kalau menurut saya. Nah ini kan udah sampai cerita dari Kalimantan, tadi ada Jawa, ada Sumatera, ada Bali, dan Nusa Tenggara juga. Kalau untuk teman-teman yang mau bikin perpustakaan juga bisa nih ngumpulin buku-buku ini. Nah ini cerita rakyat dari Sulawesi, ini Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Maluku, Irian. Jadi ini daerah-daerahnya misi daerah provinsi Indonesia pada tahun 90-an sampai 2000-an ya, karena itu terbitnya tahun segituan ya bukunya. Jadi belum ada seperti kayak Maluku Utara atau Papua Barat Papua atau Papua ya, misi yang lama ini. Nah ini ada juga cerita tentang tokoh atau tentang kerajaan atau cerita tentang Sunan, biasanya ada juga, tapi saya belum punya sih. Ada yang cerita kayak Sunan Kalijaga, Pangeran Sambernyawa, Nyawo, dan lain-lain. Nah ini juga ada cerita rakyat dari dunia ya, bukan cuma di Indonesia doang. Ini seperti ini, ada dari Norwegia, ada yang dari Swedia, dari Eropa ya, dari Prancis ditulis oleh N. Hadini, Belanda, ada dari Italia, ada cerita rakyat dari Asia juga ya, dari Arab kan ada cerita tentang Aladin ya. Ada cerita rakyat dari Cina juga, ada cerita rakyat dari Korea, ada cerita rakyat dari Jepang juga, ada tentang Urashi-Mataro, ada Isun Boshi. Jepang juga ada ceritanya, karena ceritanya banyak di 2 buku ya. Ada cerita tentang Momotaro juga. Mungkin itu aja sih yang bisa saya infokan, buku cerita rakyat Indonesia, dunia, dan tokoh ya. Ini menarik banget sih, patut dibeli sih, recommended, bisa dibaca-baca untuk anak dan orang
dewasa ya, karena penulisnya juga bagus-bagus, ceritanya juga bagus, gambarnya bagus, semuanya bagus deh. Tapi kalau untuk anak kecil mungkin butuh dibimbing juga ya, baca ceritanya takut salah untuk memahami. Mungkin itu saja. Jangan lupa di like, komen, subscribe ya, dan di share. Terima kasih banyak sudah menonton video saya tentang review buku cerita rakyat ini. Terima kasih banyak sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.